saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Dede, blak-blakan mengaku tak tenang karena telah memberikan keterangan palsu yang diperintahkan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Tetapi kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menuding ucapan Dede adalah fiktif belaka. Misteri pembunuhan Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. Saksi kunci di persidangan 8 tahun lalu, Dede muncul ke publik. Dede mengaku hanya mengikuti skenario dan tak tahu menau akan kejadian sebenarnya. Ia ikut arahan Ibtu Rudiana dan saksi lain bernama Aep. Dede pun merasa tak tenang karena keterangan yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan hingga persidangan adalah tidak benar. Sontak, kesaksian Dede terbaru dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum menganggap pernyataan Dede adalah fitnah belaka. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap Dede karena dinilai telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Dalam putusan pengadilan yang menjebloskan para terpidana kasus Vina, nama Dede disebut sebagai teman Aep. Mereka kala itu mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun Cirebon. Saling tuduh dan silang pendapat terus bergulir. Ucapan siapa yang benar adanya dan sesuai fakta? Ya, Dede mengungkapkan, pemirsa, ini saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dede akhirnya angkat bicara. Dede mengungkapkan dirinya tidak mengenal para pelaku. Dede menceritakan pertemuannya dengan saksi Aep dan Rudiana. Dede juga menyatakan dirinya tidak mengetahui sebenarnya mengenai peristiwa tersebut. Berikut adalah penjelasan dari Dede dalam tanya jawab dengan Ketua Umum DPN Peradi, Oto Hasibuan. Oke, setelah kantor-kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju? Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Tertulis nih. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Ya, sejumlah pihak kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan juga Dede yang pernah menjadi saksi ini akhirnya angkat bicara, tapi pernyataan kedua pihak ini sama-sama membingungkan oleh publik. Mana yang benar, apakah juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Kita akan hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Sudah ada di studio Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa.
Kemudian juga sudah ada Bang Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Bang Nasrullah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian juga wabarakatuh. sudah bergabung bersama kami, sudah ada Bang Jutek Bongso, kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Selamat pagi Bang Jutek Bongso. Selamat pagi, Mbak Elsa, Bang Sudrolo. Ya. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, kemarin dari kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah menyampaikan sejumlah poin begitu, fakta-fakta yang disampaikan di tahun 2016, bahkan ada 3 somasi yang diberikan juga kepada 3 orang begitu, yakni ada Liga Gaga, ada juga Dede, dan juga satu lagi ada siapa Bu Elsa? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Dari sisi Bang Jutek menanggapinya seperti apa? Karena kan memang pernyataan dari terpidana ini sangat berbeda dengan pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Baik, selamat pagi, Permisa. Kami memang mengikuti ya dan juga menyampaikan perkembangan dari hari ke hari terhadap kasus Vina dan Eki ini ya, cukup menarik. Saya melihat bahwa kesaksian Dede kemarin pengakuannya di Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya, itu sangat signifikan terhadap upaya kami untuk menghadirkan novum. Karena dari kesaksian Dede dan Aib yang pertama inilah yang memberitahukan kepada Pak Aibtu Rudiana saat itu, lalu dilakukan penangkapan, lalu dilakukan interogasi, lalu diserahkan ke reskrim, dan dicari saksi-saksi yang mendukung, muncul Liga Akbar, muncul sekian puluh saksi lain, sehingga para terpidana dihukum, divonis dari tuntutan hukuman mati menjadi seumur hidup. Dari sisi kasusnya saja, dari awal kami menemukan banyak kejanggalan. Dari sisi prosedur formilnya pun kami menemukan banyak kejanggalan yang akan kami lampirkan nanti. Ya, kekeliruan apa saja itu kami akan urai nanti. Banyak sekali yang kami temukan. Kami juga bingung ya saat itu bagaimana kasus ini kok bisa sampai P21 dan disidang. Terus terang kami sebagai praktisi hukum pun banyak bertanya gitu kan. Tapi sudahlah, karena ini sudah putusan Mahkamah Agung dan inkrah sampai ke Mahkamah Agung kasasi, kita hormati saja karena kita tidak boleh mempersoalkan apa yang sudah diputuskan, tapi kita akan koreksi ya. Kita harus mengakui bahwa itu keputusan sudah inkrah dan sudah dijalankan 8 tahun oleh klien kami. Persoalannya timbul dengan pencabutan keterangan Dede dan juga berapa minggu lalu oleh Liga Akbar ya. Ini hanya ada 3 saksi yang menyatakan peristiwa ini ada loh, Mbak. Ya, ini kami mau terangkan. Pertama dari Aib, kedua dari Dede, ketiga Liga Akbar yang mengaku bersama-sama dengan Eki dan Vina saat itu berangkat dari Cirebon. Ya, nanti kami beberkan peran Liga Akbar dan apanya, itu karena bukan klien kami, tapi kami sudah mendapatkan kesaksian dan pernyataannya. Ya, kemudian bahwa Dede sekarang ini mencabut ya keterangannya. Otomatis peristiwa yang melihat dan mengaku melihat adanya peristiwa perlemparan batu, kejar-kejaran geng motor, sehingga terjadi pembunuhan dan perkosaan itu hanya tinggal saudara Aib, ya. Apakah ini tidak signifikan? Ditambah lagi dengan tidak berhasilnya diungkap 3 DPO, ya kan? Yang belakangan kita tahu bahwa Andi dan Dani pun dinyatakan fiktif. Tentu ini konstruksi hukumnya menurut saya secara hukum ya, ini pasti sudah harus kita tinjau kembali, dan ini udah nggak mungkin atas dasar konstruksi hukum yang demikian mereka dihukum seumur hidup. Sangat berat loh buat mereka. Demikian itu yang kami mau tegakkan, keadilan itu yang selalu saya sampaikan. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau kita lihat pernyataan dari Bung Pitra juga, tim kuasa hukum juga, bagian dari tim Anda juga, mengatakan apa yang dikatakan Dede ini fitnah begitu ya, tidak benar begitu. Tapi kalau kita lihat secara logika hukumnya, seorang Dede ini yang sebenarnya tidak punya kepentingan lagi nih untuk bisa memberikan keterangan begitu. Artinya kan kalau dia memberikan keterangan ini, dia sekarang posisinya jadi yang tersorot sekarang. Nah, dasarnya apa? Menyebut bahwa apa yang dikatakan Dede ini sebagai sebuah fitnah. Ya, jelas kan namanya kesaksian di pengadilan itu kan semua di bawah sumpah ya. Dan misalnya dicabut. Ini kan
putusan hakim itu kan berdasarkan persesuaian fakta yuridis, persesuaian dari saksi-saksi, ahli dan juga terdakwa dan bukti-bukti. Jadi kalau dicabut ini belum tentu yang lainnya bisa sesuai, karena beberapa saksi seperti Aep dan yang lain-lain itu sudah dalam LPSK dan menjadi klien kami. Jadi kalau dicabut perintilan-perintilannya tidak menjadi satu rangkaian yang bisa membebaskan itu ya, tapi terserah hakim ya. Itu memang nama usaha dari seorang kuasa hukum, saya menghormati saja. Tetapi konsekuensi dari Liga Akbar maupun Dede mencabut keterangannya yang sudah 8 tahun yang lalu di bawah sumpah, kok baru sekarang dia melakukan itu, tentunya konsekuensinya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, dan juga menyatakan bahwa itu saran dan pengarahan dari klien saya. Lah klien saya itu cuman itu Rudiana dan itu bahkan saat itu ya? Lebih rendah lagi kan, sekarang aja baru itu. Jadi waktu dulu lebih rendah lagi, dan kemudian kan ini perkara hanya 3 hari di Cirebon, tapi kan diambil alih oleh Polda Jawa Barat dan kepangkatan dari Direskrim itu adalah Kombes. Mana bisa dia cawe-cawe ke sana? Dan hal-hal itu itu tidak sesuai dengan hierarki dan hukum. Ya, jadi kami memperingati kemarin karena kan peraturan dari Kapolri, hal-hal yang disebarluaskan secara media yang membuat suatu framing, menjadikan ujaran kebencian pada klien kami yang notabene-nya yang faktanya adalah seorang korban. Korban anaknya meninggal dan meninggal dengan tidak baik-baik, itu hancur badannya, mukanya digebukin jadi kayak bakso gitu ya. Dan kemudian ada kelemahan ya, kelemahan saya bilang bukan kesalahan, kelemahan dianggap itu dibikinlah rekayasa oleh pembunuh-pembunuh ini seolah-olah kecelakaan. Tetapi sehingga pada waktu itu setelah tanggal 27 dikuburkan. Dikuburkan, tapi sebagai seorang penyidik dia melihat motornya utuh, lihat helmnya utuh, bagus, handphonenya bagus. Rusak, jadi kenapa anak saya rusak? Rusak, hancur lebur. Karena itulah dia berpikir, terus melakukan satu investigasi, dapatlah kabar dari Aep dan Dede. Baru dia tahu. Tolong ya, nanti kalau anak-anak kenal orang itu, tahu kenal sekali tidak, tapi saya tahu. Jadi BAP itu hasil dari pemeriksaan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, bukan dari Ibnu Rudiana loh. Itu di Serse hanya 3 hari. Jadi dia setelah berpikir, menganalisa, terus tanggal 31 dia baru dapat kabar pemberitaan itu bahwa anaknya tuh saya mau minta keterangan sebelum ke Bang Nasrul, ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau melihat tadi keterangan dari Bu Elsa, tanggapannya seperti apa? Kalau memang dari sisi para terpidana ini memang benar, kenapa di pra-peradilan, kemudian sempat PK, bahkan kasasi ini semuanya mental, Bang? Kami mau sampaikan ya, bahwa kami juga baru mendapatkan bukti bahwa 2016 lalu bukan ditolak pra-peradilannya. Ya, tapi tidak pernah pra-peradilan di 2016 ditolak, itu tolong dicatat terhadap kasus Peggy ini, terhadap kasus 7 terpidana ini, ya 8 yang dihukumnya 8 tahun misalkan, itu gugur oleh karena sudah keburu masuk ke pengadilan dan mulai diproses di pengadilan. Jadi gugur, bukan ditolak, ya belum pernah diperiksa PK-nya. Prapitnya, itu informasi yang saya sampaikan. Ya, kami baru dapat ini petikan putusannya kemarin. Ya, karena kami bukan kuasanya waktu tahun 2016 lalu. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan kesaksian Dede ini, apakah kita anggap dia main-main
hanya cari panggung atau dia menyampaikan kesaksian palsu atau apa, ya biar publik yang menilai. Dia sudah menyatakan dia siap menggantikan para terpidana di dalam penjara, ya, akibat kesaksian dia yang membuat para terpidana itu sudah 8 tahun mendekam. Sampai offline ya kami tanya loh sama Dede, Dek, kalau kamu siap dihukum yang seberat-beratnya akibat kesaksianmu, ini para terpidana ini berada seumur hidup dan sekarang sudah jalani 8, ya, ibunya dan kakaknya menangis dan ya ini offline ya, dia katakan apa? Siap Pak, ya kami siap. Bayangkan kalau dia main-main dan kesaksian ini tidak sebenarnya, ya buat apa dia? Ini logika yang kita pakai ya. Ini yang kami mau sampaikan. Baik. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Masing-masing punya apa pandangan, persepsi. Ya ini kan kita hukum ya, bukan soal kita pandangan kita pengadilan medsos ya, bukan. Tapi ini saya mau sampaikan kepada publik. Coba tunjukkan sama saya di Indonesia ini ada yang mau mengaku saya ini loh yang pembunuh. Dulu yang terungkap yang Sengon dan Karta itu kan karena ada pembunuhnya yang mengaku di penjara lalu diproses. Yang ini mudah-mudahan dengan pengakuan Dede dan siap menggantikan, ini mudah-mudahan ini akan terungkap. Saya pikir di Indonesia ini coba tunjukkan sama saya lah yang mengaku melihat itu dan siap untuk dihukum masuk ke dalam dan betul, dan itu ada apa namanya pasang badan gitu ya. Saya pikir nggak ada lah ya. Kalau saya lihat normal, yang ada mungkin dia larikan diri atau dia sembunyi, nggak berani keluar dan sebagainya. Tapi ini menurut kami ya, tapi silakan saja, namanya juga masing-masing kita akan membela kepentingan klien kita kan. Kami hanya ingin mencari novum sekali lagi. Kalau memang terpidana ini, klien kami ini bersalah, silakan mau dihukum naikkan jadi pidana mati pun tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak bersalah atas apa yang mereka tidak lakukan dan peristiwa itu tidak ada, jangan gitu. Itu aja, Pak. Baik. Ya. Sudah tangkap Bang, maksudnya Bang Jutek. Oke. Bang Nasrullah, kalau kita lihat apa yang disampaikan nih, kita lihat sama-sama apa yang disampaikan oleh Dede, ia siap pasang badan, siap menggantikan, tapi kan implikasi hukumnya tidak semudah itu Bang. Artinya meskipun dia mengaku begitu, kita tidak tahu siapa kemudian pelaku sebenarnya, meskipun dia mengaku begitu, memberikan keterangan palsu. Nah, apakah memang semudah itu bisa menggantikan? Nanti dibahas saja deh ya. Mohon izin Bang ya, kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.